kembali lagi di Islami Tinda, Jamaah Islami Tinda yang dirahmati Allah, Masya Allah, Tabarakallah ya. Bertemu lagi kita di Islami Tinda, masih membahas tema yang luar biasa. Buat yang baru bergabung nih, tema kita pagi hari ini adalah andai aku harus berjuang sendiri. Dengan bintang tamu ada Adila Jelita, Masya Allah. Tepuk tangan dong Ustaz. Biar makin nggak usah terlalu panjang namanya, Dila aja cukup. Oh, bener. Takut kepleset. Enaknya memang. Keplesetnya nanti nama itu. nama siapa? Ayolah masih gosip. Ada kan? Ya, tapi kan saya kan cadel. Masya Allah. Nah nih Dila nih, kita ngobrol-ngobrol dulu nih sebelum nanti kita lanjut mendengarkan tausiah dari guru-guru kita. Nah Dila ini luar biasa ya buat jamaah Islami Tinda di rumah. Coba Dila ini adalah orang yang tenang. Wah, mungkin Dila bisa berbagi tips sih kepada jamaah Islami Tinda bagaimana caranya Dila ini bisa lebih tenang dalam menghadapi konflik atau mungkin cobaan dalam hidup nih Dila. Karena orang tidak tahu masalah. Iya. Cuma komen aja. Jelaskan sedetail-detailnya. Ini netizen gitu. Tadi ngomongin judes ya. Saya mewakili Ngomongnya agak netizen. julid. Masya Allah. Ya sebenarnya sih masih belajar lah Ustadz. Maksudnya ya ini juga maksudnya buat aku kayak apa ya, cobaan lah ya buat aku gitu, kayak ngadepin ini kayak beruntun gitu. Tapi ya aku kayak dari awal nerima kayak yaudah deh berserah diri gitu loh. Kenapa aku ngambil keputusan ini juga kayak ngambil yaudah kayak jawaban sih buat aku ya, karena suatu prinsip. Terus kayak jadi ngambil yaudah bismillah, kalau emang jalan yang terbaik ya Allah mudahkan ya gitu loh maksudnya ya. Jadi kayaknya alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar gitu ya. Kayaknya jadi cuma aku kayak udah salah satunya cuma jalannya kayak berdoa dan mendekatkan diri sama Allah. Tapi pasti gitu ada aja mood booster kan, maksudnya yang membuat Dila ini menjadi kayaknya wah semangat atau mungkin lebih tough gitu. Apa sih yang jadi mood booster Dila kalau boleh tahu? Anak-anak. Anak-anak ya? Gak ada lagi salah satunya. Tapi anak-anak gimana? Maksudnya anak-anak kan pasti kan juga berat kan? Ya, maksudnya benar, pasti kan yang namanya anak-anak ini kan pasti butuh yang namanya tetap ada yang namanya ayah dan ibu. Tapi bagaimana menjelaskan Dila kepada anak-anak? Ya pertama memang pas udah aku ngambil keputusan itu aku cerita sama anak-anak, terus maksudnya terus kasih tahu kondisinya gimana. Tapi aku bilang nggak ada yang namanya bekas apa namanya ayah dan ibu. Betul. Aku bilang kayak gitu, maksudnya kita tetap sama-sama, cuma bedanya sekarang kita pisah rumah aja, nggak ada, terus ayah nggak ada. Tapi kalau kamu butuh ayah, masih sekarang kan udah zaman canggih, aku bilang telepon apa-apa, aku bilang gitu ya. Alhamdulillah sih anak-anak pertama-tama sedih kesini-sini ya udah, karena aku sama Mas Bekti kita baik-baik aja sampai detik ini. Sampai detik ini Mas Bekti bagi waktunya juga adil gitu. Jadi anak-anak ya kayak ya udah kayak biasa aja sih gitu, alhamdulillahnya gitu. Nah, sekarang Dila nih mumpung lagi di sini, mungkin ada yang mau ditanya-tanya sama guru-guru kita, sama Ustadz Maulana deh nih. Mungkin Ustadz Maulana kan udah single parent ini udah hampir 4 tahun. Bukan hampir lewat. Oh, udah, ya Allah, nggak usah dijelasin juga udah biasa aja. Udah lewat. Bukan hampir 4 tahun udah lewat. Biasa aja ngomongnya. Gimana Dila, silakan ada yang mau ditanya. Nah, Ustadz pengen nanya nih, gimana caranya kita gimana ya kalau sama hati kita tuh kita bisa tegar gitu. Terus kayak ngadepin ke anak-anak, kita ada masa sedih, pengen apa-apa tapi tetap tidak terlihat gitu sama anak-anak. Jadi pengennya, oh bunda nggak apa-apa, bunda happy, apa-apa tuh gimana Ustadz? Sebenarnya konsep agama kita luar biasa. Islam itu mengajarkan kepada kita dengan 2 kekuatan, yakni sabar dan syukur. Bersabar ketika diuji, bersyukur ketika mendapatkan nikmat. Jadi atas apapun yang menimpa diri kita, gunakan 2 kata ini, sabar dan syukur. Lalu sebenarnya karena ada yang dilibatkan, ada anak yang mengikut sama kita, berarti harus memberikan keteladanan. Dan teladan ini, berikanlah keteladanan yang baik. Jangan panik, jangan curah sama anak. Itu bapak kita, itu tidak boleh. Bagus tadi, tidak boleh menanamkan kebencian. Lalu perlihatkan semangat, karena hidup ini bukan hari ini, tapi hidup itu akan ada ke depannya. Kalau perlu sampaikan, kamu nanti besar mau jadi apa nak? Gitu. Itu enak itu. Selalu ditanya, nanti kamu apa? Jadi anak-anak itu punya gambaran dunia fantasi sendiri yang bagus kita arahkan kepada yang luar biasa. Masya Allah, nanti kita lanjutkan lagi Ustadz Maulana Dila ya. Buat jamaah yang di rumah, jangan kemana-mana dulu. Sekarang waktu kita mendengarkan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Masya Allah, tabarakallah, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah subuh untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Dan buat jamaah Islami Tinda dimanapun berada, selamat menunaikan ibadah puasa. Dan sekarang kita lanjut lagi Ustadz Maulana, tadi sempat kepotong dulu nih. Mungkin ada yang perlu disampaikan lagi nih. Jadi sama Dila. sebenarnya begini, kepada semuanya siapapun, jangan pernah berburuk sangka akan keadaan. Betul tadi kata Dila, bisa jadi ini yang terbaik bagi Allah, buat kita dari Allah. Bagaimana kita bisa menanamkan kebaikan. Karena gini,
anak tetap anak, orang tua tetap orang tua, tidak akan mungkin bisa dipisahkan. Karena anak itu otomatis akan butuh sosok ayah. Begitu pula anak butuh sosok seorang ibu. Nah, ketika ada terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita, tanamkan apa? Ketegaran. Ya tadi tuh kekuatan sabar dan syukur itu. Kemudian yang paling bagus ini semangat. Karena mohon maaf ya, tidak mungkin ada yang kejadian seperti ini tanpa ada hikmah di balik itu. Justru anak-anak yang seperti ini luar biasa loh. Bisa mandiri, bisa jadi hebat. Karena anak kalau berada dengan orang tua itu ibu, itu insya Allah akan hebat. Makanya saya terus terang, saya ini berusaha bagaimana memposisikan saya, mendidik anak saya dalam keadaan saya laki-laki, bapak. Tapi bagaimana memposisikan anak yang butuh ibu. Maka saya cari nenek-nenek, jagain anak. Ibu saya itu nenek-nenek. Sudah ada cucunya dia. Oh iya. Makanya pintar dia jagain anak-anak. Nggak jelasin suaminya sekalian namanya siapa? Paripai. Ibu Sia, tadi nonton Paripai nggak disebutin, nanti dia ini kok saya nggak disebut gitu. Kita lanjut setelah perlu disebut. Terima kasih banyak Ustaz Maulana penjelasannya. Jamaah. Ini Masya Allah luar biasa, masih di tema kita pagi hari yang luar biasa. Andai aku harus berjuang sendiri. Nah sekarang kita lanjut lagi jamaah nih ya. Pasti yang namanya wanita ini ada khawatiran, terutama untuk para wanita yang mungkin sebelumnya mereka ini hanya ibu rumah tangga, ya. Tiba-tiba pada saat harus berpisah, mungkin itu cerai hidup atau cerai mati, tiba-tiba dia harus berjuang sendiri. Maaf nih Ustadz Syam nih, ya. Karena jujur aja ya, kalau tiba-tiba dia harus jadi single parent pasti akan kaget gitu loh. Betul. Yang sebelumnya mereka ini memang tidak ada basic untuk mencari rezeki gitu loh. Dan ini bagaimana penjelasannya? Silakan Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Habaibulku Ustadz Maulana, Bunda Tuti, Dila, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ba'da an naqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wala tahinu wala tahzanu." Jangan merasa lemah dan jangan engkau bersedih hati, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Karena kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, berada di tempat yang tinggi, berada di derajat yang tinggi, in kuntum mu'minin, kalau kalian mempunyai keimanan. Berarti modal utama dari Allah Subhanahu wa taala bagi siapapun itu adalah keimanan. Kita bisa melihat contoh seorang yang bersuamikan Fir'aun, Asiyah radhiyallahu taala anha, tetap dia masuk surga meskipun bersuamikan orang yang jahat. Subhanallah. Tapi di sisi lain kita melihat seorang yang bersuamikan orang soleh seperti Nabi Nuh dan Nabi Lut alaihi wassalam. Mereka berdua adalah Nabi Allah Subhanahu wa taala, tapi istri mereka justru tidak masuk ke surganya karena tidak menjaga keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat contoh yang lain, bahkan seorang single parent seperti Maryam alaihissalam tidak hidup bersama dengan lelaki manapun, tapi dapat surganya Allah Subhanahu wa taala karena menjaga keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari tiga keadaan ini kita mengambil kesimpulan bahwa yang menyelamatkan seseorang bukan dengan hidup dengan siapa atau malah hidup sendirian, tapi bagaimana menjaga keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pelajaran penting, keimanan itulah yang menjadi modal utama bagi seorang wanita. Baik suaminya adalah suami yang buruk atau suaminya adalah suami yang baik, bukan jaminan dia mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ataupun tidak bersuamikan siapa-siapa alias single parent, maka dia bisa mendapatkan rahmatnya Allah, surganya Allah, kekuatan bagi dirinya jikalau in kuntum mu'minin, kalau menjaga keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan daripada pelajaran penting kepada para wanita yang ditinggal oleh pasangannya, baik itu ditinggal hidup ataupun ditinggal mati. Nabi SAW mengajarkan sebuah kalimat, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang mana kalimat ini juga ada di dalam Al-Quran. Idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat ini bukan hanya dilafazkan, tapi bagaimana kita
meresapi maknanya bahwa memang semua milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan semuanya kita pun akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kenapa kita harus memahami, menanamkan bahwa kita akan kembali kepada Allah? Ini dunia kok, subhanallah. Kalau ada sedihnya tidak mungkin akan abadi, karena yang abadi adalah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sedih yang abadi ada di sana ketika masuk neraka, senang yang abadi ada juga di sana kalau masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dikejar adalah keabadian itu, kebahagiaan yang abadi, yaitu ketika sudah berada di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menginginkan kita tetap bersedih hati. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita untuk bangkit dengan apa? Dengan modal keimanan dan meyakini bahwa semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz Syah atas penjelasannya yang bikin kita tenang gitu mendengarkannya. Nah, sekarang kita lanjut lagi buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Jamaah. Yeay. Jadi Masya Allah ya, kalau bicara masalah orang tiba-tiba ditimpa musibah harus berpisah, ini pasti kan perasaan hancur itu pasti ada, ya kan? Pasti down, iya. Nah tapi buat para wanita ini biasanya nih ada yang muncul biasanya melebihi laki-laki, itu overthinking. Overthinking dalam pikirannya itu, wah nanti gini, gini gitu dan lain-lain. Nah sekarang mungkin ada zikir nih, zikir yang perlu diamalkan buat para wanita yang mungkin ditinggal para suami gitu ya. Zikir apa nih yang bikin hatinya tenang? Mohon izin menjelaskan ini sekali akan Bunda. Masya Allah, luar biasa ini ya. Pertanyaannya, izin Ustaz Maulana, Sam, Kadila ya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Manusia itu ada catatan takdirnya oleh Allah. Sejak dalam kandungan ibunda tercinta kita masing-masing, di usia 4 bulan 10 hari, Allah sudah menetapkan ketetapan. Yang pertama, jodohnya dengan siapa, umurnya berapa tahun, kemudian wafatnya kapan, dan bagaimana bahagia sengsaranya kita kelak ketika lahir ke dunia ini. Sejak kita lahir di hari pertama sampai hari terakhir kita hidup di dunia, itu Allah sudah buatkan skenarionya yang indah. Hidup itu tidak melulu lempang lurus, jalan tol saja ada etolnya, ada beloknya, ada nanjaknya. Nah, bagaimana kalau kita betul-betul sedang merasakan apa yang dirasakan yang orang lain mungkin tidak merasakan. Jadi, ketika kita sedang merasakan ujian dari Allah, itu Allah menguji karena kita Allah anggap mampu. Ya. Kalau kita diuji, satu, terima. Ini takdir dari Allah, alhamdulillah ya Allah, masih diuji dengan ini. Misalkan dengan harta, alhamdulillah masih kehilangan harta, harta masih bisa dicari. Ya Allah, saya diuji dengan ini itu, semuanya serahkan kepada Allah. Dan ini Bunda rasakan bukan cuma teori. Hari ini kita diuji oleh Allah, betul-betul bahagia, nikmati kebahagiaan. Hari ini kita tertawa, nggak apa-apa, saya jangan overload tertawanya. Hari ini kita sedang bersedih. Nah ini suka overload. Kaget, mohon maaf ya Allah. Dan kalau kita hari sedang diuji sedih, nikmati kesedihan. Jangan over bersyukur lagi. aja, tapi jangan over, jangan depresi. Nah itu kan nggak bagus kan tuh ya. Maka bagaimana? Terima takdir dari Allah dengan iman. Mainkan rukun iman yang ke-6 di situ. Oh, baiknya dari Allah, buruknya dari Allah. Dan introspeksi, barangkali dengan adanya Allah menguji ini, Allah ingin kita merapat kepada Allah. Yang Bunda rasakan ketika diuji ini itu, dan kita semua pernah merasakan, satu, jangan menjauhi dari Allah. Jangan menjauh dari Allah. Justru dengan diuji, itu kesempatan kita untuk merapat kepada Allah. Mungkin sebelumnya kita jarang tahajud, kita jarang tadarus Al-Quran, kita jarang berzikir. Dengan adanya ujian, ini ujian bertubi-tubi. Ini emas aja untuk menjadi emas yang 24 karat, ditempa ini, ditempa itu. Jadi sebetulnya kalau kita diuji, ada apa? Amalannya ada. Zikirnya apa untuk menenang hati? Satu, kalau Bunda baca ya dari guru-guru, afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Apalagi yang bisa membuat kita tenang? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Istighfar. Perbanyak istighfar. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Bukan seperti Ustaz Maulana, kalau Bunda misalkan Ustaz, tolong istighfar.
Astagfirullah, istighfar. Bukan begitu. Tapi kalimatnya astagfirullahaladzim. Lalu apa lagi? Ucapkan kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Itu kalimat thayyibah yang akan menangkan diri kita. Berdoa itu penting. Ketika kita diuji, jangan merasa ini adalah kiamat, gak ada. Lihat ke depan. Biarlah masa lalu kita lupakan, tetapi tidak untuk kita ulang lagi. Hari ini adalah kenyataan, esok adalah harapan. Ada Allah, insya Allah. Mudah-mudahan dengan zikir, hati kita tenang. Masya Allah. Demikian Mas Fadli. Amalin ya. Salah. Sekarang udah kalem. Iya salah saya. Maksudnya ya diamalin juga buat kita semua maksudnya. Karena gini, apalagi di penghujung Ramadan ini, Iya. kita harus banyak berzikir. Masya Allah. Karena bisa jadi ini ada Ramadan. Karena Ramadan tahun ini tidak akan bisa sama dengan Ramadan tahun depan. Tuh dengerin dia. Karena Ramadan tahun ini 2023. Iya. Tahun depan 2024. Jadi nggak sama. Beda tahun. Aduh, udah Iya, serius. Dila mau ditanya. Ada yang mau ditanya nggak? Boleh Dila nih. Ada Ustadz Syam nih, Ustadz. boleh. Aku pengen nanya, ada nggak sih kemuliaan buat para wanita gitu yang berjuang demi anak-anaknya gitu? Oh, Masya Ustadz Allah. Syam. Gimana tuh? Perempuan yang berjuang demi anak-anaknya. Ada nggak kemuliaannya? Kenapa sih kayaknya jawabnya mau ragu-ragu gitu jawabnya? Kenapa sih? Gimana ya jawabnya? Karena masalahnya tentang wanita dengan segala kemuliaannya. Wanita itu memang sudah mulia Ya tinggal duluan. jawab Tahu nggak? aja. Saya tidak bela-bela juga Ustaz Sam. Ustaz Sam ini mau menjelaskan panjang lebar, tapi durasi sudah habis. Oh, mana nih? Dan nanti kita lanjut aja. Itu yang bikin Oh, ragu. gara-gara itu. Ya udah bilang dong kalau kita mau Makanya iklan. jamaah di rumah jangan kemana-mana. Iya. Stay terus sampai selesai acara kita. Ya, Insya Allah. iklan dulu ya. Tetap di Islam itu indah jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Iklan.